Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Fa ikhwani fid din, jamaah Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala, kita memuji dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya, sehingga dengan taufik dan hidayahnya di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita kembali di majelis ini, yang dari majelis ini kita mohon dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah tumbuhkan dan Allah karuniakan kepada kita dari majelis ini rasa takut kepadanya, karena definisi dari ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ada yang bertanya kepada kita, kenapa kita belajar ilmu syar'i? Tujuan utamanya, maka jawabannya dan tujuan utamanya adalah agar kita menumbuhkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala lah yang akan memperbagus ibadahnya. Hanya orang-orang yang takut kepada Allah lah yang memiliki rasa cinta yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang yang takut kepada Allah lah yang memiliki garis dan batasan antara dirinya dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita belajar tujuannya adalah agar kita memiliki rasa takut ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Fadlu As-Salaf alal Khalaf, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan ada lebih dari 70 perbedaan antara ilmunya para salaf dengan ilmunya para khalaf. Salah satunya adalah bahwasanya para salaf mereka menuntut ilmu bukan agar dikenal. Mereka menuntut ilmu bukan untuk tujuan-tujuan duniawi, tapi mereka menuntut ilmu agar menumbuhkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di surat Fatir ayat yang ke-28, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya para ulama, itu orang-orang yang berilmu saja yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, tanpa ilmu, seseorang tidak akan bisa menumbuhkan rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin dia rajin menghadiri majelis-majelis ilmu, maka semakin besar pula rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Balasan yang tinggi berupa surga Adan dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang khasyya rabbah, yang takut kepada Rabbnya. Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala dalam kaitannya dengan al-ilmu ini, beliau mengutip ucapan dari seorang tabi'in yang bernama Hayyan at-Tamimi. Beliau menyebutkan bahwasanya orang yang berilmu itu ada 3 macam. Yang pertama, orang yang al-alimuna billah wal-alimuna bi amrillah. Orang yang mengenal Allah dan mengenal hukum-hukum Allah. Dia tidak hanya mengenal Allah, tapi juga mengenal hukum-hukum Allah. Kemudian yang kedua, orang yang al-alimuna billah wa laisa alimuna bi amrillah. Itu orang yang mengenal Allah tapi tidak mengenal hukum-hukum Allah. Ya.
Orang yang mengenal Allah tapi tidak mengenal hukum-hukum Allah. Ya, bagaimana ini? Yaitu orang yang dia takut kepada Allah, namun ia tidak mengilmui hukum-hukum dan kewajibannya kepada Allah. Ya, dia hanya sekedar takut kepada Allah. Ya, tapi dia tidak mau belajar. Ya, sehingga dia tidak tahu apa saja hukum-hukum dan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada dirinya. Kemudian yang ketiga, al-alimuna bi amrillah wa laisa alimuna billah. Orang yang paham hukum Allah namun tidak mengenal Allah. Itu orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang rajin menghadiri majelis ilmu tapi ya, ia tidak mampu menumbuhkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tahu halal haram, dia paham hukum-hukum dan kewajibannya kepada Allah, dan ia lakukan semua itu, ya. Namun karena dosa dan sebagainya, ia tidak bisa ya mengenal Allah sebaik-baiknya, ya, sehingga rasa takutnya kepada Allah pun tidak ada. Nah, maka yang tidak menuntut ilmu bisa dipastikan tidak akan takut kepada Allah. Dan yang menuntut ilmu pun tidak seluruhnya bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Ya, maka selalu kita jaga niat kita, selalu kita jaga keikhlasan kita, selalu kita jaga semangat kita dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, agar dengannya Allah Subhanahu wa taala karuniakan rasa takut kepadanya. Nah, tadi ada 3 jenis orang yang berilmu. Yang pertama apa tadi? Al-alimuna billah wal alimuna bi amrillah. Ya, orang yang mengenal Allah dan mengenal hukum-hukum Allah. Yang kedua, al-alimuna billah wa laisa alimuna bi amrillah. Orang yang mengenal Allah namun tidak mengenal hukum-hukum Allah. Dan yang ketiga yaitu al-alimuna bi amrillah wa laisa alimuna billah. Orang yang mengenal hukum-hukum Allah namun ia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 jenis golongan orang yang berilmu ini, yang mana yang paling terpuji dan kedudukan yang paling tinggi? Yang pertama itu ia mengenal Allah dan mengenal hukum-hukum Allah. Ya. Inilah orang-orang yang takut kepada Allah. Itu orang yang mengenal Allah dan mengenal hukum-hukumnya. Ya, dalam bahasa Indonesia saja kita kenal istilah tak kenal maka tak sayang. Ya. Dan orang yang paling kenal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menuntut ilmu. Ya. Nah, maka kata para ulama, semakin seseorang mengenal Allah, semakin takut ia kepada Allah. Ya, maka kata para ulama juga, ya, satu-satunya zat yang seorang hamba semakin ia takut kepadanya, semakin mendekat ia kepadanya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin takut kita kepada Allah, semakin kita mendekat kepada Allah. Nah, ya, logikanya kalau kita takut sama hewan buas kan menjauh kita. Ya. Tapi kalau takut kepada Allah itu beda. Inilah yang dimaksud dengan khasyah. Ini khasyah itu adalah rasa takut yang dilandasi oleh ilmu. Nah, itu bedanya dengan al-khauf. Ya. Takut kepada singa, takut kepada ular. Ya. Ini al-khauf namanya, rasa takut. Ini adalah sebuah hal yang normal, manusiawi. Namun khasyah itu tingkatannya di atas al-khauf. Apa itu al-khasyah? Yaitu takut kepada Allah didasari oleh ilmu. Ya. Artinya takutnya bukan karena ketidaktahuan, ya, tapi sebaliknya takutnya karena mengetahui hakikat dari zat yang ia takuti. Inilah yang dimaksud dengan al-khasyah di ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Baik. Nah, kita lanjutkan kembali ya, dars kita, dars bahasa Arab, yang mana dars bahasa ini banyak di antara kaum muslimin yang menganggapnya bukan bagian dari ilmu syar'i. Ya, sehingga mereka menyepelekan untuk mempelajarinya. Padahal ilmu-ilmu syar'i yang ada semisal hadis, fikih, tafsir, akidah, itu semua kuncinya ada pada ilmu bahasanya. Ya.
Sebanyak apapun kita mempelajari ilmu-ilmu tersebut, jika tidak diawali melalui pintu bahasanya, maka pemahamannya tidak akan kokoh, tidak akan optimal. Ya, paham, ya, tapi tidak akan kuat pemahamannya. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas dasar yang benar. Para ulama mengawali perjalanan mereka menuntut ilmu pasti dengan belajar bahasanya dulu. Al-Imam Syafi'i, beliau belajar bahasa selama 15 tahun sebelum beliau belajar fikih. Imam Malik, ya, beliau berkelana di antara kabilah-kabilah, ya, suku Arab untuk belajar bahasa, ya, padahal mereka ini orang-orang Arab tapi mendalami bahasa dulu sebagai dasar, pondasi untuk mempelajari ilmu syariat ini. Nah, itulah kenapa ilmu bahasa ini dikatakan ilmu alat, ya. Ilmu alat. Jadi dia itu wasilah sebenarnya. Ya. Ilmu bahasa itu adalah wasilah lal ghoyah, dia perantara saja untuk sampai kepada tujuan. Tujuan kita apa? Memahami kalamullah wa kalamu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, apa yang kita dapatkan dari memahami kalamullah dan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaitu tadi rasa takut kepada Allah. Nah, itu puncak dari ilmu. Ya, niat terakhir kita menuntut ilmu itu ya agar mendapatkan rasa takut kepada Allah. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan, ya, salah satu dari poin-poin yang dibahas di dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah di jilid yang kedua, yaitu pembahasan kafut tashbih. Ya. Apa itu kafut tashbih? Kafut tashbih adalah salah satu dari huruf jar. Masih kita ingat huruf jar, ya? Ya, huruf jar yang sudah kita ambil ada 4, min, ila, fi, dan ala. Nah, ini huruf jar. Nah, maka kita tambah satu lagi huruf jar, di situ ada namanya kafut tashbih. Kaf, berarti dia adalah huruf kaf, satu saja. Dan dia fungsinya adalah untuk tashbih. Ya, tashbih itu sendiri artinya menyerupakan. Nah, kaf itu sendiri fungsinya adalah untuk menyerupakan. Ya, diambil tashbih itu dari kata tasyabbuh. Ya. Baik. Ya. Kemudian kita kenal juga istilah tamsil. Ya, ada tashbih, ada tamsil. Ini yang tidak boleh dalam, kalau bab akidah ini tidak boleh ada, ya. Penyakit dalam tauhid asma wa sifat itu ada 4, ya. Salah satu dari, ya, yang 4 itu adalah tashbih, ya, menyerupakan Allah dengan makhluk, mengatakan, ya, misalkan, ya, tangan Allah seperti tangan makhluk, ya. Allah istiwa seperti duduknya seorang raja di atas singgasana. Nah, ini namanya tashbih, ya, tidak boleh. Baik. Ya, tauhid kita akan murni, tauhid asma wa sifat kita, kalau tidak ada hal-hal semisal tashbih, tamtsil, ta'til, dan takyif. Nah, baik. Jadi kafut tashbih artinya huruf jar kaf yang fungsinya adalah untuk menyerupakan dua hal, ya. Satu, ya, menyerupakan benda yang pertama dengan benda yang kedua. Baik. Ya, contohnya di dalam ayat misalkan, ya, di surat yang masyhur, ya, di ayat Asy-Syu'ara, ya, laisa kamitslihi syai', ya, laisa kamitslihi, ka di situ. Nah, itulah kafut tashbih. Nah, karena dia bagian dari huruf jar dan amalan dari huruf jar adalah, ya, sesuai dengan namanya jar, artinya mengkasrahkan, ya, maka berarti setelah kafut tashbih ini haruslah dihukumi kasrah atau majrur. Nah, sebagaimana huruf jar yang 4 yang sudah kita pelajari itu pasti setelahnya kasrah, maka kafut tashbih juga begitu. Ya, kafut tashbih setelahnya haruslah kasrah. Ya, misalkan, ya, di sini lihat contohnya, hadhil madrasatu kal masjidi. Hadhil madrasatu. Nah, ini benda yang kita akan tasbih. Ditasbih dengan apa? Kal masjidi, al masjidi. Asal katanya al masjid ini berharokat dhammah. Kata benda itu kemasalnya dhammah.
Tapi karena ada kafut tasbih, maka dia menjadi kasrah. Ya, hadhil madrasatu kal masjidi, Muhammadun ka Zaidin. Ya, Muhammad seperti Zaid, mirip misalkan, maka kita katakan Muhammadun ka Zaidin. Ya, Muhammadun ka Zaidin. Nah, jadi berarti kafut tasbih ini tadi kan kita katakan fungsinya adalah untuk penyerupaan. Berarti dalam Al-Quran ada nggak penyerupaan atau analogi? Ada, bahkan banyak sekali. Ya, nah, ya, bahkan dalam ulumul Quran, dalam bab usul tafsir, pembahasan tentang al-masal. Al-masal itu artinya permisalan yang ada di dalam Al-Quran, itu ada bab tersendirinya. Ya, ada kitab-kitab yang khusus membahas tentang permisalan yang ada di dalam Al-Quran. Ya, Allah menyerupakan air hujan dan bumi itu seperti ilmu dan hati. Ya, begitu juga Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Ya, Allah menyerupakan Islam itu seperti cahaya, ya, dan kekufuran itu seperti kegelapan. Ya, dan seterusnya. Ini permisalan, ya, permisalan atau analogi. Nah, permisalan itu salah satu caranya adalah dengan menggunakan kafut tasbih ini. Maka kalau kita baca Al-Quran dan ketemu kafut tasbih, maka kemungkinan di situ sedang ada al-masal tadi atau analogi tadi. Nah, ya, kenapa dalam Al-Quran banyak al-masal? Apa hikmahnya? Para ahli tafsir mengatakan hikmah kenapa banyaknya al-masal di dalam Al-Quran adalah takribus syai' ila dzihn, untuk mendekatkan pemahaman ke dalam pikiran. Artinya memudahkan kita untuk memahaminya. Karena banyak hal-hal di dalam Al-Quran yang tidak akan bisa sampai kepada logika. Semisal perkara-perkara gaib, kenikmatan surga misalkan. Kenikmatan surga itu digambarkan di dalam Al-Quran dengan cara al-masal tadi, memberikan analogi-analogi. Misalkan di surga dikatakan ya fiha jannatun, ya fiha anharun, ya tajri min tahtihal anhar, ya, mengalir di bawah surga-surga itu sungai-sungai. Ya, ini kan namanya analogi di sini, permisalan. Ya, setahu kita sungai itu ya seperti yang kita bayangkan di pikiran kita masing-masing. Ya, akan tetapi apakah seperti itu sebenarnya hakikat sungai yang ada di surga nanti? Tentunya tidak. Ya, nah, kalau kita sungai-sungai kita ada bebatuannya yang ya tentunya tidak tidak indah untuk dipandang misalkan. Ya, di sungai-sungai kita mungkin ada sampah misalkan. Ya, di sungai-sungai kita mungkin ada hal-hal yang ya tidak nyaman untuk dilihat atau disentuh. Ya, maka tidak seperti itu halnya sungai yang ada di surga nanti. Ya, maka jangan kita samakan sungai di dunia dengan sungai di surga. Kata para ulama, al-ishtiraku fil asma la yufidul ishtiraka fil makna. Ya, kesamaan dalam hal nama tidak mengharuskan sama dalam hakikat dan maknanya. Jadi apel di dunia dengan apel di surga jangan disamakan, meskipun di surga ada apel. Nah, apel di dunia ya kalau belum kita cicipi kita nggak tahu manis apa enggaknya. Kita nggak tahu di dalamnya busuk apa enggaknya. Apakah begitu apel di surga nanti bisa busuk, bisa ada uletnya? Ya tidak. Kesamaan hanya pada nama saja. Lantas kenapa disebutkan apel, kemudian disebutkan sungai di dalam Al-Quran? Itu untuk takribuz zihin tadi, untuk memudahkan tasawur dan penggambaran tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Ya, berarti makna paling dekatnya itu gitu. Nah, orang yang seumur hidupnya hanya melihat satu sungai saja, maka itulah cara dia memahami ayat
Ya, tajri min tahtihal anhar tadi. Orang yang banyak melihat sungai tentu wawasannya akan lebih luas. Ya. Mana sungai-sungai yang mana di antara sekian banyak sungai itu yang paling berkesan di dia, itulah yang dia bayangkan ketika mendengar ayat tajri min tahtihal anhar. Artinya gambaran setiap orang terhadap ayat tadi itu berbeda-beda, ya, tergantung kepada pengalamannya. Ya, maka ya, penggambarannya siapakah yang kita pakai untuk memahami ayat tadi? Ya, jawabannya ya tidak ada. Sungai yang seperti apa yang digambarkan di dalam ayat tersebut? Ya, kita nggak tahu hakikatnya seperti apa. Ya, jangan kita samakan dengan misalkan kita taunya Kali Sunter misalkan. Ya, taunya Kali Ciliwung kita samakan dengan itu misalkan, ya enggak. Ya, kesamaan hanya pada nama saja. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bernama Muhammad, ya. Tapi ada juga orang-orang yang akhlaknya buruk, bahkan mungkin dia musuh Islam, namanya Muhammad. Ada teroris namanya Muhammad, kerjaannya bunuh-bunuh orang. Nah, ini apakah dengan adanya orang-orang yang seperti itu akan menurunkan kemuliaan nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Tentunya tidak. Ya, inilah masuk ke tadi al-ishtirak fil asma faqat. Kesamaan hanya pada nama saja, tapi tidak pada hakikatnya. Muhammad artinya yang terpuji, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah ya seorang manusia yang akhlaknya terpuji. Ya, berarti ada kesesuaian antara nama dengan hakikatnya. Ya, tapi kalau orang namanya Muhammad tapi akhlaknya tidak terpuji, berarti kan tidak sesuai antara nama dan hakikatnya. Baik. Jadi kafut tashbih ini merupakan salah satu dari hurufil jar. Ya, contohnya hadhil madrasatu kal masjidi. Hadhihi al madrasah. Al madrasah artinya apa? Sekolah, madrasah. Kal masjidi, ya, seperti al masjid, mungkin dari luas bangunannya misalkan, ya mungkin dari daya tampungnya misalkan, dari tingkat keramaiannya misalkan. Nah, ya hadhil madrasatu kal masjidi. Nah. Nah, kemudian kafut tasbih ini dalam penganalogian kadang dia boleh dihapus langsung kita. Misalkan kita mengatakan ilmu itu seperti cahaya. Nah, kita katakan al-ilmu nurun. Ya, ada kaf di situ? Tidak ada. Ya, boleh di kaf ini dihapus. Jadi hakikatnya dia sebenarnya al-ilmu kan nuri gitu ya. Nur artinya cahaya. Ya, tapi dihapus kafnya, kembali nur itu menjadi harokat dhammah, al-ilmu nurun. Ya. Sebagaimana perkataan guru dari Imam Syafi'i, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Baik. Kemudian contoh yang kedua, hadhil qahwatu kal ma'i. Hadhil qahwatu, ma mana al-qahwa? Kopi. Kal ma'i, ma mana al-ma? Air. Nam. Hadhil qahwatu kal ma'i, ya, sama-sama benda cair misalkan. Nam. Ya. Baik. Jadi ya, kaf ini kan tadi kita artikan ya menyerupakan atau memiripkan. Jadi nggak mesti sama 100%. Ya. Cukup sama dari satu sisi atau dua sisi saja sudah bisa kita katakan kaf. Ya. Misalkan Muhammad dengan Zaid, ya, wajahnya berbeda, akhlaknya berbeda, sifatnya beda, tapi tinggi badannya sama. Ya, boleh kita katakan kaf di situ. Ya. Baik. Ya, Muhammadun ka Zaidin. Ya, maka harus kita tambahkan kalimat setelahnya fi. Ya. Muhammad seperti Zaid dalam hal apanya? Gitu. Harus jelaskan. Nah, kemudian permisalan ini juga ada antara hal yang ya, satu sisi harus lebih kuat dari sisi yang lainnya. Kan permisalan itu harus ada dua, ya, dua benda yang kita misalkan tadi kan, Muhammad seperti Zaid. Ya, berarti ada titik kesamaan antara Muhammad dengan
dengan Zaid, dan haruslah Zaid ini memiliki hal yang kesamaan yang lebih besar. Contohnya begini, kita katakan misalkan saking pemberaninya Muhammad kita serupakan seperti singa. Kita katakan Muhammadun kal asadi. Asad artinya singa. Nah, maka dari dua makhluk ini, Muhammad dengan singa, ya kira-kira yang lebih pemberani siapa? Muhammad apa singa? Singa, karena dia hanya punya insting saja, tidak punya akal. Jadi dia pemberani. Nah, maka inilah permisalan. Ketika kita mempermisalkan sesuatu, haruslah benda yang kedua itu memiliki titik kesamaan yang lebih besar porsinya daripada benda yang pertama. Kalau kita katakan Muhammad seperti Zaid dari sisi tinggi badan, berarti haruslah Zaid ini ya lebih tinggi sedikit saja daripada Muhammad. Ya, harus nilai porsinya itu lebih besar sisi yang kedua. Ya, ketika kita mengatakan ilmu itu seperti cahaya, nah dalam hal apanya? Dalam hal sama-sama menunjukkan kepada jalan yang benar. Maka kalau secara logikanya tentu cahaya itu lebih terang daripada ilmu, kan? Ya, cahaya itu lebih terang daripada ilmu, karena cahaya bisa kita lihat dengan mata kita, sedangkan ilmu itu hanya bisa kita nalar saja, tidak bisa kita lihat. 6. Ya, jelas ini ya. Nah, maka harus ada kesamaan yang lebih besar pada benda yang kedua. Baik. Ya. Kemudian kalau kita mendengar misalkan dalam bahasa Arab ada juga istilahnya ya kiasan, ya, kata kiasan dalam bahasa Arab. Ketika kita mengatakan misalkan saya melihat singa di atas mimbar. Nah, kira-kira di sini singa beneran nggak yang didengar? Enggak. Dari mana kita tahu? Dari kata mimbar itu. Nah, ini juga permisalan di dalam Al-Quran, tapi tidak disebutkan satu sisinya. Saya melihat khotib seperti singa di atas mimbar, begitu kan sebenarnya ya. Nah, tapi kalau Anda katakan saya melihat singa sampai situ. Nah, di sini singa yang hewan atau yang seorang khatib yang pemberani? Yang hewan. Apa bedanya kalimat yang pertama dengan yang kedua? Saya melihat singa di atas mimbar dengan saya melihat singa. Ya. Nah, maka kalimat di atas mimbar ini namanya qarinah namanya. Ya, qarinah itu ya satu penyebutan yang mengeluarkan dia dari mana aslinya. Ya, maka kata para ulama mengatakan al aslu fil kalam al haqiqah idza tajarrada anil qarinah. Hukum asal dari ucapan itu adalah makna sebenarnya, hakiki dia, sampai datang qarinahnya. Ya, kalau sudah datang qarinah, maka dia keluar dari makna hakiki kepada makna majazi namanya. Kiasan itu namanya makna majazi. Nah, ketika kita mengatakan saya melihat singa, ini nggak ada qarinahnya, berarti maknanya tetap makna hakiki, yaitu hewan buas. Ya, kapan dia keluar dari makna hakiki menjadi makna majazi? Ketika kita tambahkan qarinahnya ya di atas mimbar. Ya. Jelas ini ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mengatakan saya melihat singa, ya, jangan kita pahami oh singa di situ berarti orang yang pemberani. Enggak. Nah, hukum asal dari ucapan itu adalah makna hakikatnya, makna sebenarnya. Singa mana sebenarnya apa? Hewan buas. Ya, tapi dia dipinjam istilah singa ini untuk menggambarkan orang yang pemberani. Ya, itu namanya majazi. Jadi kalam itu ada dua, hakiki dan majazi. Ya, kalam itu ada dua, hakiki dan majazi. Nah, banyak di dalam ayat Al-Quran atau dalam sunnah ucapan-ucapan yang ada dua ihtimal, ada dua kemungkinan, hakiki atau majazinya, dan para ulama khilaf di situ. Ya, semisal dalam hadis ya tentang keutamaan menghadiri majelis ilmu, bahwasanya para malaikat ya membentangkan sayap-sayapnya bagi para penuntut ilmu. Ya, ini ada yang memaknainya dengan majaz, ada yang memaknai dengan hakiki.
Yang memaknai dengan hakiki mengatakan memang sebenarnya para malaikat membentangkan sayap-sayapnya. Tapi yang memaknai dengan majaz mengartikan membentangkan sayap di situ maksudnya mendoakan kepada Allah agar Allah merahmati mereka, para penuntut ilmu. Ya, karena membentangkan sayap itu kan kiasan untuk melindungi gitu ya. Jadi para malaikat itu berdoa kepada Allah, ya Allah lindungilah para penuntut ilmu ini, begitu. Nah, ini salah satu contoh ya perbedaan hakiki dan majazi tadi. Ya, kenapa bisa dipahami dengan dua hal tadi? Nah, dua penafsiran tadi tidak bertentangan ya, bisa dipahami dua-duanya. Ya, titik paling pentingnya dari hadis tadi adalah ada keutamaan bagi penuntut ilmu. Nah, jadi kita sepakati titik yang itu meskipun kita berselisih pendapat tentang maknanya di situ apakah hakiki atau majazi. Banyak contoh-contoh yang lain juga. Apa contoh yang lain misalkan? Khamar misalkan, ya. Ya, khamar itu di dalam Al-Qur'an dikatakan rijsun min amali syaitan. Rijsun itu artinya kotoran. Khamar itu adalah kotoran, ya, rijis, najis, ya. Nah, maka ada para ulama yang mengatakan kalau kita menyentuh khamar itu sama dengan kita menyentuh najis, harus kita bersuci darinya. Nah, berarti dia memahami najis di situ dengan makna hakiki apa majazi? Hakikinya. Ada yang mengatakan khamar itu najis, tapi najis di situ maksudnya secara majazi saja. Kenapa? Karena dia hal yang kotor bagi akal, kotor bagi pikiran, kotor bagi agama. Ya, berarti kalau kita sentuh khamar tidak perlu kita bersuci. Nah, jadi lihat di situ perbedaan memahami ayat tadi, satu kata saja hakiki atau majazinya melahirkan perbedaan fikih, gitu kan? Ada orang habis nyentuh khamar berwudu atau bersuci, ada juga yang habis nyentuh khamar tidak bersuci. Kenapa beda? Apakah karena ayatnya beda? Sama ayatnya. Nah, yang dibaca sama tapi pemahamannya berbeda. Dari mana letak perbedaannya? Dari bahasa. Gitu. Jadi jangan kita berpikir bahasa itu nggak ada pengaruhnya bagi produk fikih, enggak. Ya, fikih itu erat kaitannya dengan bahasa. Banyak sekali permasalahan dalam fikih Islam itu yang berbeda para ulama di situ dikarenakan perbedaan pemahaman bahasanya. Gitu. Maka semakin kita mendalami bahasa, ya makin ya bervariasilah ya cara kita melihat ya sebuah ayat atau sebuah dalil. Nah, baik. Berarti hukum asal dari kalam itu adalah makna hakikinya. Nggak boleh kita palingkan kepada makna majazi. Ya. Nah, ya, makna hakiki itu juga kata para ulama adalah ma yatabadar ila dzihn, yaitu hal yang pertama kali kita bayangkan di pikiran. Itu makna hakiki. Mendengar singa pertama kali yang kebayang apa? Ya, hewan buas. Ya. Nah, itu namanya hakiki. Nah, ya, contohnya sekarang misalkan kalau anak katakan saya mau ke masjid untuk sholat, kemudian sampai masjid anak nggak sholat tapi cuma berdoa saja. Ini secara bahasa benar. Kenapa? Karena sholat juga diantara maknanya adalah berdoa. Paham maksudnya ya? Tapi ya kalimat itu secara urf, ya secara kebiasaan salah. Saya pergi ke masjid untuk sholat tapi malah doa, salah. Ya, kenapa? Karena yang pertama kali kebayang kalau kita mendengar kata sholat apa? Itu gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam, gitu kan? Nah, jadi keliru. Misalkan anak mau ke rumahnya Pak Supendi, anak bilang anak mau umroh. Ya, umroh secara bahasa artinya mengunjungi. Benar nggak kalau anak bilang anak mau umroh ke rumah Pak Supendi? Secara bahasa benar, tapi secara urf itu akan menimbulkan kesalahpahaman. Ya, anak mau umroh. Ya, orang-orang mikirnya ke Baitullah, ke Ka'bah begitu kan. Nah, karena itulah makna yang pertama kali sampai kepada pikiran kita begitu mendengar kata umroh gitu. Nah sekarang pertanyaannya kalau kita lagi kajian fikih kemudian kita sebutkan kata umroh, berarti umroh di situ maksudnya ke Ka'bah atau ke rumah Pak Supendi? Ke Ka'bah. Nah, tapi kalau kajian kita kajian bahasa, kajian ilmu bahasa,
Ya, kita sebutkan kata umroh, bisa jadi itu maksudnya adalah umroh ziarah ke rumahnya Pak Supendi. Paham ya? Nah, jadi beda ruang lingkup pembahasan, satu istilah melahirkan perbedaan makna. Nah, kesalahan inilah yang menyebabkan ada orang mengatakan kalian ini sedikit-sedikit bid'ah. Ya udah, nggak usah ceramah pakai mikrofon itu kan bid'ah. Nah, itu pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena bid'ah memang secara bahasa artinya hal yang baru. Ya, hal yang baru. Jadi kalau kita ngomong konteks ilmu dunia, ada kata bid'ah, itulah mobil, pesawat itu. Ya. Tapi kalau dalam konteks syariat, dalam kajian-kajian misalkan ada ustadz menyebutkan kata bid'ah, ya bukan bid'ah dalam bidang ilmu dunia yang disebut di situ. Ya, dalam agama maksudnya. Ya, jadi perbedaan ruang lingkup tempat penyebutan akan melahirkan perbedaan makna juga. Ya, bid'ah secara bahasa memang baru artinya. Handphone bid'ah, laptop bid'ah. Ya, benar kalau kita ngobrolnya dalam konteks dunia gitu. Ya, dalam hal-hal dunia gitu. Ya. Nah, tapi kalau dalam konteks syariat, ya, maka kita katakan bid'ah itu ya adalah hal-hal yang baru dalam masalah syariat, dalam masalah agama gitu. Nah, maka ketika Umar bin Khattab ya melihat para sahabat berkumpul untuk sholat tarawih, maka apa kata Umar di situ? Ya, ni'mal bid'atu hazihi. Inilah sebaik-baik bid'ah kata beliau. Nah, ini dalil mereka untuk mengatakan ada namanya bid'ah hasanah itu sebenarnya. Tidak ada bid'ah hasanah itu. Adapun ucapan Umar itu bisa dipahami sebagai bid'ah adalah ini bukan konteks agama meskipun konteksnya adalah sholat tarawih. Kenapa begitu? Ya, kenapa begitu? Karena sholat tarawih itu sendiri pernah dilakukan apa tidak sama Nabi secara berjamaah? Pernah. Nabi kan pernah berjamaah tarawih. Ya, cuman di malam yang ketiga Nabi tidak keluar, ya karena khawatir akan diwajibkan. Ya, tahu hadisnya itu ya. Nah jadi ada dasarnya. Kalau ada dasarnya ya bukan bid'ah namanya. Nah, kalau ucapan Umar tadi tidak bisa dibawa kepada makna secara syariat karena Nabi pernah melakukan, berarti bid'ah pada ucapan Umar tadi makna secara bahasa. Ya, baru maksudnya perkara yang baru, ya. Hal yang baru, kumpul-kumpul begini hal yang baru kata Umar. Ini adalah hal yang baru dan ini sebaik-baik hal yang baru daripada kumpul-kumpul buat minum khamar. Ini adalah sebaik-baik berkumpul gitu maksudnya. Nah, silakan. Sama dalam sebutan, tapi beda makna. Tadi ada contoh bahwa laptop itu bid'ah kalau di video dari duniaan. Nah, Mohon penjelasannya seperti laptop bid'ah. Laptop itu bid'ah. Bid'ah tadi kita katakan secara keduniaan, secara bahasa maknanya apa? Baru. Ya, artinya sesuatu yang hasil dari inovasi. Ya, hasil dari inovasi. Laptop kan sebelumnya tidak ada, sekarang menjadi ada. Di zaman Nabi nggak ada laptop, gitu maksudnya. Sekarang ada, berarti dia bid'ah secara bahasanya, secara keduniawiannya, gitu. Ya. Maka hal-hal yang dulunya di zaman Nabi tidak ada, kemudian sekarang ada, itu bid'ah namanya. Mau dia urusan dunia ataupun urusan akhirat, secara umum. Ya. Tapi kalau Nabi, beliau kan bukan pakar elektronik, beliau pakar dalam agama. Ya, berarti kalau beliau menyebutkan kata bid'ah, maksudnya bid'ah dalam agama, bukan dalam masalah keduniawian. Nah, jadi laptop dikatakan bid'ah, kenapa? Ya karena dia perkara yang baru. Tadinya tidak ada, sekarang ada, gitu. Yang kita nggak tahu perkembangan teknologi ke depannya seperti apa. Ya, maka itu juga dikatakan bid'ah. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Badi'us Samawat. Ya, Badi' itu dikata bid'ah. Allah membid'ahkan langit dan bumi. Maksudnya apa? Allah mengadakan langit dan bumi sebelumnya dia tidak ada. Gitu. Nah, jadi langit dan bumi ini pun bid'ah sebenarnya. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada menjadi ada, gitu. Kita pun adalah bid'ah. Tadinya kita tidak ada menjadi ada. Nah, ya, itu mana dari kata badi'. Bid'ah itu dari huruf ba dal ain. Ya, badi' juga sama.
Ya, jadi kata-kata yang ada ba'dal ain itu menunjukkan sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru. Bid'ah itu dikatakan bid'ah karena dia baru. Nah, ya, tapi kan konteksnya beda gitu. Nah, kalau penjual buah mengatakan ya buah, ya itu maksudnya buah jualannya dia. Tapi kalau seorang ya ulama di majelis ilmunya mengatakan buah dari kesabaran adalah surganya Allah, ya beda kan? Ya, buahnya masuk. Ya, itulah kenapa dikatakan likulli maqamin maqal. Ya, setiap tempat itu ada ucapannya, setiap ucapan ada tempatnya. Gitu. Nah, ya, penempatan itu kadang yang membuat orang salah paham, menggeneralisir. Pokoknya buah itu buah sudah. Ya. Kalau penjual buah memahami buah itu apel, anggur, nanas, ya maka kalau penjual buah itu pasti akan menggeneralisir. Ya, setiap orang mengucapkan kata buah, maksudnya buah apel, buah anggur, buah nanas. Ya nggak bisa begitu. Hanya terjadilah ya kecacatan dalam berlogika, logical fallacy-nya, kesalahan dalam bernalar yang menyebabkan pemahaman terhadap dalil itu pun menjadi rusak. Nah, ya. Ziarah, ya, ziarah itu kan dibatasi maknanya sekarang sama orang ziarah kubur, ya kan? Mendengar kata ziarah pasti pahamnya langsung ke ziarah kubur, ya. Padahal ziarah secara bahasa artinya mengunjungi, ya. Maka ya kita ke masjid pun ziarah sebutannya, ya ziarah, ya. Kalau secara kamusnya, di kamusnya kita lihat kata ziarah itu mengunjungi sesuatu karena adanya undangan, itu ziarah sebenarnya, ya, ya adanya undangan, adanya sebuah motif gitu, ada tujuannya, ya. Maka kalau kita datang ke masjid tujuan untuk ibadah, secara bahasa benar dikatakan ziarah, tapi sekarang kan dibatasi sama orang. Nah, istilah ustadz itu juga mengalami pembatasan makna, ya. Ustadz, ulama, ya, istilah ustadz itu kalau sekarang itu dibatasinya hanya kepada orang yang memiliki ilmu agama saja. Nah, dulunya istilah ustadz ini jauh lebih luas jangkauannya. Setiap yang memiliki ilmu, ya mau dia ilmu dunia ataupun ilmu agama dikatakannya ustadz. Nah, bahkan sampai sekarang di Arab Saudi sana, di kampus-kampus umum ya yang mengajarkan kedokteran, mengajarkan teknik sivil, teknik informatika, ya, dosen-dosennya kan dari barat juga ada. Nah, dan mereka itu dipanggilnya ustadz di sana gitu. Nah, kalau kita di Indonesia ustadz kan yang paham ilmu agama saja. Nah, ya. Baik. Di kita di sini kan terjadi pergeseran makna seperti yang tadi Ustaz bilang ya. Tapi di Arab itu sendiri ada nggak itu yang begitu Ustaz? Seperti ziarah kalau kita itu. Nah, kenapa jadi ziarah hanya apa maknanya mengunjungi kubur kan begitu? Nah, di Arab ada nggak itu yang sumber bahasa? Yang Ustaz tahu. Baik. Ya, setiap daerah itu tentu pasti memiliki istilah-istilah yang kadang di tempat lain bermakna beda, di tempat tersebut ada makna tersendirinya, begitu. Nah, ya tentu ada. Ya, misalkan kalau di Makkah itu kita kenal istilah tanah haram. Ya, kalau di luar daerah kita mendengar haram, khamr haram, gitu kan ya. Ya, tapi kalau di Mekah kita katakan tanah haram, tentu kan tidak sama dengan khamr haram, ya kan? Nah, bedanya di mana? Ya, haram itu kita kembali ke makna aslinya dulu. Ya, haram itu secara bahasa adalah sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Ya, sesuatu yang tidak boleh dilanggar, terlarang. Nah, itu makna haram sebenarnya. Nah, maka tanah haram dikatakan haram ya karena dia tidak boleh dilanggar kesuciannya dengan menumpahkan darah, dengan berburu hewan, merusak bangunan, menebang pohon. Nah, makanya dinamakan tanah haram. Ya, adapun bangkai haram, khamar haram, zina haram, ya kenapa dikatakan haram? Ya karena memang itu Al-Qur'an yang mengatakan ya hal-hal tersebut adalah perkara yang berdosa kalau kita lakukan. Nah, maka tinjauannya berbeda di situ kan. Ya, secara bahasa dan secara fikihnya gitu. Nah, makanya kan kita dengar kalau para ulama menyebutkan definisi itu pasti ada definisi secara bahasa dan secara istilah, ya kan?
Nah, iman, apa itu iman? Secara bahasa iman adalah ini, secara istilah ini, gitu. Nah, jadi harus kita tahu. Nah, dalam Islam ada banyak istilah-istilah yang tadinya bermakna luas di kalangan orang Arab jahiliyah. Ya, ketika Nabi datang, istilah tersebut tetap dipakai tapi bermakna tersendiri. Contohnya misalkan zakat. Zakat, istilah zakat ini sudah ada sebelum Nabi SAW diutus. Ya, zakat di zaman dahulu kala itu maknanya penyucian atau bertambahnya sesuatu. Harta yang bertambah itu disebutnya harta zakat. Itu di zaman jahiliyah dulu. Nah, ketika Islam datang, diadopsi istilah zakat ini, digunakan untuk menggambarkan harta yang dikeluarkan dengan jumlah tertentu di waktu tertentu. Zakat fitrah misalkan, zakat mal. Nah, jadi memiliki penyempitan makna kan. Nah, enggak selamanya penyempitan makna itu bermakna buruk juga gitu. Nah, kata para ulama, kenapa kok istilah-istilah itu dipinjam kembali dalam Islam? Kenapa enggak gunakan istilah lain, kok masih pakai gunakan istilah di zaman jahiliyah? Ya, kan kita berpikir seharusnya Islam ini kan menentang kejahiliahan, ya kan? Ya, hal-hal yang jahiliyah itu ditinggalkan. Kenapa Islam tidak mendatangkan istilah baru untuk zakat itu diistilahkan dengan istilah lain misalkan? Kata para ulama adalah itu tadi, bahwasanya inti dari jahiliyah itu yang dibenci itu adalah pada perbuatan-perbuatannya, bukan pada label-labelnya. Ya, sehingga tidak masalah kembali menggunakan istilah jahiliyah, tapi maknanya bergeser menjadi hal yang lebih baik. Gitu. Ya, maka zakat sekarang itu maknanya adalah ya, harta yang dikeluarkan di waktu-waktu tertentu dengan jumlah tertentu itu. Nah, ya, begitu juga kata haji, ya, kata sholat, kata puasa, itu istilah-istilah ini bukan Nabi yang pertama kali nyebutin, ya, bukan. Kenapa? Bayangin kalau istilah-istilah adalah istilah yang baru, maka Islam itu akan susah untuk diserap oleh orang Arab di kala itu. Ya. Kenapa? Karena semua istilahnya serba baru. Ya. Ya. Sama kayak para dai di Indonesia, ketika awal kali pertama kali berdakwah di suatu daerah, ya, mereka nggak katakan sholat, mereka katakannya apa? Sembahyang katanya. Karena istilah ini sudah populer gitu, sudah dipakai, ya, sembahyang. Ya, meskipun secara akar kata nggak bagus kata sembahyang, ya, kata Ustaz Zainal Abidin, ya, sembahyang. Hyang itu kan nama Tuhannya, ya, menyembah Hyang, ya, Sang Hyang Widi, ya, Tuhannya orang Hindu jadi. Nah, tapi itulah istilah yang sering dipakai gitu. Ya, pendekatannya pertama dari ya, istilah itu. Bayangin kalau seorang dai datang ke suatu kampung, orang-orang di kampung ini nggak pernah dengar kata sholat, nggak tahu apa arti sholat. Orang bilang mengatakan Allah mewajibkan kepada kita itu sholat, kan bingung orang. Ya, harus dijelasin sholat itu ini. Nah, tapi kalau katakan Allah mewajibkan kepada kita itu sembahyang, caranya begini. Nah, akan lebih mudah, lebih ya, familiar untuk mendekatkan diri. Nah, ya, nah. Tadi kata zakat, kalau dengan mal dari bahasa, bisa nggak disamakan zakat dengan mal dari kata bahasa? Baik. Jadi definisi dari zakat itu sendiri secara istilah syar'i, istilah fikih ya, adalah ikhraj, mengeluarkan harta dengan takaran tertentu di waktu tertentu. Nah, itu definisi secara fikihnya, definisi yang dibawa oleh Islam. Ya. Nah, ya, kalau orang jahiliyah kenal nggak istilah ya, mengeluarkan harta dengan takaran tertentu di waktu tertentu? Ya mungkin ada, tapi ya bukan untuk Allah tentunya ya. Ya, mereka sesajen mungkin bahasanya ya. Nah, sekarang gimana kaitannya dengan zakat mal? Mal kan harta ya. Nah, ya, kita harus paham dulu definisi dari kedua kata tadi. Kalau zakat tadi itu adalah mengeluarkan ya, mengeluarkan harta tertentu, maka mal itu adalah pembatasan jenis hartanya. Ya, mal itu artinya adalah ma yamtalikuhul insan minal bada'i, benda-benda yang dimiliki dan dikuasai oleh manusia atas nama siapa gitu. Nah, yang berada di bawah nama kita, benda itu namanya mal. Sehingga ya, harta misalkan ya
Kalau kita ya lagi nyangkul sawah, kemudian ketemu harta karun misalkan, ini bukan zakat mal namanya, ya zakat rikas namanya. Ya, kita nanam di padi, ya, nanam sawah di padi, kemudian panen, ini bukan zakat mal namanya, ya zakat hasil panen namanya. Ya, kita memanen buah-buahan dari pohon, ya, ini zakat thimar, zakat buah-buahan namanya. Ya, istri kita punya perhiasan, ini zakat perhiasan namanya. Nah, kalau zakat mal itu yang mana? Zakat mal itu benda yang dimiliki oleh manusia dan dia biasanya diputar untuk mencari keuntungan. Ya, bahasa kita itu modal gitu. Ya, bahasa kita modal, kekayaan yang berupa aset atau modal, semisal gaji misalkan, ya, atau keuntungan dari bisnis, itu yang disebut dengan mal. Tapi perhiasan yang dipakai sama istri kita, ya, yang tujuannya bukan untuk aset, maka tidak termasuk dalam hitungan zakat mal. Jadi dia zakat tersendiri gitu. Nah, maka zakat mal itu konotasinya dalam fikih zakat penghasilan itu. Ya, perhatikan kata penghasilan gitu, ya. Gaji maksudnya, ya, income, ya, itu zakat mal. Berarti ketika mendengar istilah zakat mal, apa yang kita pahami? Mengeluarkan jumlah tertentu di waktu tertentu dari harta penghasilan. Nah, itu hasil penggabungan dari kata zakat dan mal itu. Nah, kalau kita tinjau dari fikih begitu. Nah, kalau kita tinjau dari ilmu yang lain sekarang, dari ilmu tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, ya, maka zakat mal dan zakat yang lain dari harta-harta itu, ya, kita pahami dengan, ya, zakat itu artinya penyuci sebenarnya. Ya, maka kita kisah tazkiyah, ya. Tazkiyah itu ada zai ada kaf nggak? Nah, zakat ada zai ada kafnya nggak? Ada, ya, ada huruf zai. Kalau ada huruf zainya itu maknanya suci biasanya. Ya, zaki artinya orang yang suci, sesuatu yang suci. Nah, ya, berarti ada kesamaan antara tazkiyatun nufus dengan zakat sebenarnya. Kalau tazkiyatun nufus artinya yang disucikan jiwa, nah, kalau zakat yang disucikan adalah harta gitu. Ya, jadi harta itu, ya, maka dikatakan zakat itu, ya, adalah zakat dari harta, maksudnya itu adalah sesuatu yang kotor. Ya, zakat mal itu ada sesuatu yang kotor. Kenapa? Ya, karena itu bukan hak dari yang mengeluarkan zakat. Bagi kita harta itu kotor. Apa maksudnya, ya? Yang 2,5% itu, ya, dari zakat yang kita punya itu kotor bagi kita. Maksudnya bukan kotor secara bendanya, ya, kotor secara makna gitu. Ya, kenapa? Ya, karena di situ haknya orang lain zakat itu. Ya, harta orang lain dan bagi kita ya kotor, nggak boleh diambil gitu kan. Nah, maka, ya, dikatakan penyuci bagi harta yang lain. Maka 2,5% itu, ya, penyuci bagi, ya, 97,5% yang lainnya gitu. Ya. Baik. Nah, ya, jelas ya? Ada pertanyaan lagi di sini? Nah, jadi apa yang kita bahas tadi dari, ya, pemahaman bahasa seperti itu, ya, dalam ilmu bahasa disebut juga dengan istilah fikih. Ya, itu juga namanya fikih lugoh tapi, ya. Jadi kalau kita katakan fikih secara bahasa yang memahami. Ya, kalau fikih salat berarti kita belajar tata cara salat dari awal sampai akhir. Nah, ya. Dan pemahaman yang mendalam dari ayat-ayat itu namanya fikih lugoh. Ya, fikih lugoh itu tidak hanya cukup kepada terjemahan saja. Ya, kita membaca ayat segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Ini terjemahan. Tapi kalau fikih lugohnya kita pahami bahwasanya segala pujian yang didasari oleh penghambaan, ya, pemuliaan dan kecintaan kepada zat yang dipuji itu adalah seluruhnya milik Allah. Nah, ini pemahaman dari fikih lugohnya gitu. Nah, jadi terus kita belajar jemaah sekalian agar pemahaman kita terhadap ayat-ayat Al-Quran tidak sebatas penerjemahan saja. Ya. Ayat Al-Quran kemudian diterjemahkan, kemudian kita merasa kita sudah paham maknanya, tidak. Itu baru kulit saja, baru kulitnya saja. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, ya, al-lafdhu wasilatun ilal makna.
Ya, lafaz itu adalah cangkang, adalah kulit. Dia adalah perantara untuk sampai kepada makna. Tujuan akhir kita belajar Al-Quran itu ya agar bisa tadabbur. Ya, dan tadabbur itu akan lebih mudah kalau kita paham bahasanya tanpa menerjemahkan. Karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, ya, itu yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain akan hilang nilainya, akan hilang keindahannya, akan hilang beberapa poin dari hal-hal yang ingin disampaikan. Misalkan di ayat kum fa'anzir, kalau diterjemahkan artinya ya, bangkitlah dan berilah peringatan. Ya, dua kalimat ini, bangkitlah dan berilah peringatan, dengan kalimat aslinya kum fa'anzir, itu zauknya beda, taste-nya itu rasanya beda. Kalau kita sudah lama belajar bahasa Arab, kita akan lihat nanti kum fa'anzir ini, meskipun kita katakanlah nggak tahu artinya, kita setidaknya paham bahwasanya kum fa'anzir ini adalah sebuah kalimat yang tegas. Ya, dari mana kita tahu? Kalau sekarang mungkin nggak ada bedanya ya, kum fa'anzir. Ya, kita ngerasanya tidak ada bedanya. Tapi kalau udah lama belajar nanti kita akan tahu, oh kum fa'anzir ini kalimat yang keras tegasnya. Pilihan katanya itu tegas begitu. Sama kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kalau kita katakan si fulan meninggal dengan kita mengatakan si fulan mampus, sama nggak nilainya? Beda kan? Ya. Ya, padahal sama-sama menghembuskan napas terakhir, gitu kan? Tapi meninggal dengan mampus itu kan beda. Kalau kita datang mengatakan fulan mampus, marah orang kan. Ya, padahal yang dimaksud sama di situ, sama-sama menghembuskan napas terakhir. Gitu. Ya, si fulan telah berpulang ke rahmatullah. Ya, beda zauknya dengan kita mengatakan si fulan telah mati. Ya. Nah, sapi mati, manusia juga mati gitu kan. Ya, zauknya beda gitu. Nah, itulah ya, pemilihan kata-kata dalam Al-Quran itu sudah sedemikian indahnya. Itulah menyebabkan sampai-sampai ya orang-orang Arab itu ya, semisal Al-Walid bin Al-Mughirah yang dia adalah seorang ahli sastra di zaman Nabi dulu, sampai keheranan dengan pemilihan kata dalam Al-Quran ini. Ya, ya, karena saking pasnya begitu. Ya, bahkan orang Arab yang tidak pernah baca Al-Quran sama sekali, itu dia bisa tahu ayat ini lanjutannya apa, padahal dia nggak tahu Al-Quran. Kenapa? Ya, karena orang Arab Badui itu bahasanya masih murni. Ya, bahasanya masih murni. Ada seorang yang pernah jadi imam begitu. Jadi imam, dia baca ayat, awal ayatnya itu tentang ya bagaimana Allah mengazab orang-orang kafir. Ya, di akhir ayatnya, ya, di penghujung ayatnya, si imam ini membaca ya, Allah Maha Pengampun. Maka si Arab Badui di habis sholat tadi mengatakan, kayaknya bacaanmu tadi salah katanya. Ya, kok bisa, kata si imam ini, kamu hafal Quran enggak? Enggak, saya enggak hafal, bahkan satu ayat pun saya enggak hafal Quran itu. Loh, kok bisa kamu tahu bacaan saya salah? Ya, ya, karena dari sisi mana nggak nyambung, kata dia. Tadi di awal dikatakan mengazab orang kafir, tapi di akhirnya dikatakan Maha Pengampun. Ya, ya, kenapa? Karena kekufuran adalah hal yang tidak bisa dimaafkan, maka seharusnya bukan Maha Pengampun penutupnya. Ya, ternyata yang sebenarnya adalah Maha Perkasa. Nah, dia telah mengganti kata ya, seharusnya Maha Perkasa diganti dengan Maha Pengampun. Kapan konteksnya Maha Pengampun? Kalau selain kekufuran, misalkan Allah mengancam orang-orang yang tidak bersabar, Allah mengancam orang-orang yang riya, nah, maka di akhirnya ditutup dengan Maha Pengampun, pas di situ. Ya. Nah, ya. Nah, si orang Arab Badui ini hanya dengan berbekal pemahaman seperti itu saja bisa mengatakan ini nggak nyocok ini. Gitu. Nah, maka pemilihannya sudah benar-benar pas ayat-ayat Al-Quran itu. Nah, balagohnya. Ya, maka teruslah kita belajar jamaah sekalian, ya, agar kita tidak masuk dalam ucapannya Hasan Al-Basri, man kanat himmatuhu ya qiraah faqat. Ya, barang siapa yang tekadnya dari membaca Al-Quran hanya sebatas membaca saja, hanya sebatas menerjemahkan saja, ya, kaifa yatalazzu bil qiraatil Quran. Bagaimana dia akan merasakan kelezatan dari membaca Al-Quran itu? Ya, mungkin salah satu solusi agar kita rajin tilawah itu ini.
Ya, mungkin sekarang kita tilawahnya sehari mungkin satu muka, satu lembar atau dua lembar, itu terasa berat misalkan. Tapi kalau sudah kita mendalami bahasa, maka kita harap dengan itu Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita kelezatan membaca ayat-ayat Al-Qur'an ini, sehingga akan lebih kita nikmati, tidak hanya membaca lafaz-lafaz yang kita tidak tahu artinya. Ya, bukan berarti jamaah sekalian membaca Al-Qur'an sekarang ini tidak ada keutamaannya, tetap. Gitu ya, membaca Al-Quran paham ataupun tidak itu tetap bernilai pahala. Ya, jadi jangan dipahami ya. Yang membedakan adalah kualitasnya saja. Ya, ada dua orang duduk bersampingan, yang satu baca satu juz, yang satu baca satu muka. Bisa jadi yang baca satu muka ini lebih besar pahalanya di sisi Allah. Kenapa? Karena disertai dengan tadabbur, pemahaman. Nah, itulah kenapa kata para ulama, bagi orang yang belum sampai kepada tadabbur, artinya dia belum mendalami ilmu-ilmu syariat secara bahasanya, secara tafsirannya, yang kita anjurkan kepadanya adalah memperbanyak bacaan. Gitu ya. Misalkan kita punya anak sekarang, kita didik dia menjadi orang yang paham agama. Caranya adalah yang pertama, dia masih usia kecil, kita anjurkan dia banyak baca. Ya, banyak baca. Tilawahnya harus diperbanyak. Ya, nanti kalau dia sudah dengan sendirinya rajin baca Al-Quran, baru kita ajarin tafsirannya, gitu. Jangan di awal sudah ajarin tafsirannya, nanti dia akan ngerasa wah banyak sekali gitu, ya akan terlalu banyak berpikirnya nanti. Nah, jadi bertahap-tahap. Nah, kalau kita ngisi misalkan kajian di kampung-kampung kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh, yang kita anjurkan kepada mereka bukan untuk belajar tafsir, ya, tapi banyakin baca Al-Quran, ya paham ataupun tidak. Ya, syukur-syukur kalau ada waktu untuk belajar tafsirnya juga, tapi tetap kita tekankan kepada memperbanyak tilawahnya. Ya, begitu juga di waktu-waktu yang afdol, waktu-waktu yang mulia, semisal bulan Ramadan, ya, di 10 hari terakhir misalkan, ya, gitu, di situ kita anjurkan untuk memperbanyak membaca. Ya, kapan memperbanyak tafsirannya? Ya kayak sekarang ini, bukan di waktu yang utama sekarang ini kan. Nah, maka ketika masuk waktu yang utama nanti perbanyak. Ada seorang syekh dari Yaman datang ke Masjidil Haram. Ya, sampai sana dia baca Al-Quran dengan suara cepat sekali. Baca Al-Quran cepat. Ya. Kemudian muridnya nanya, ya syekh, kalau di Yaman antum bacanya pelan. Satu hari kita bahas cuma satu ayat. Kan di sini kebacanya banyak sekali. Nah, maka kata beliau, ya ini sekarang ini kita sedang di tempat yang suci. Ya, yang kita cari adalah keberkahan tempat ini. Ya, dengan banyak membaca ayat Al-Quran. Adapun di Yaman sana, di rumah-rumah kita, ya kita mempelajar tafsirannya. Gitu. Sekarang bukan waktunya belajar tafsir sekarang ini. Ya, kalau kita ke Mekah cuman buat baca satu ayat, meskipun disertai dengan tadabbur, maka kurang afdal menurut sebagian ulama. Ya, kalau Imam Nawawi mengatakan sama nilai pahalanya ya. Orang yang baca dengan tadabbur dengan orang yang banyak membaca itu sama di sisi pahalanya meskipun jumlah ayat yang dibaca beda. Tapi para ulama juga berpendapat kalau di waktu-waktu dan tempat-tempat yang mustajab, tempat-tempat yang afdol, itu justru ditekankan untuk memperbanyak bacaan begitu. Ya, semisal di bulan Ramadan, jangan nanti di bulan Ramadan baru tafsiran yang dipelajari. Sekarang belajar tafsir itu buat bekal di bulan Ramadan nanti gitu. Sehingga biarpun kita bacanya cepat, tapi kita juga disertai dengan tadabburnya. Jadi para masyayikh yang bacanya cepat itu bukan berarti mereka nggak tadabbur. Ada tadabburnya. Kenapa? Karena sebelumnya mereka sudah belajar tafsir. Ya, bukan sambil baca sambil belajar ya kayak kita enggak. Nah. Nah, soal ada pertanyaan lagi? Betul? Baik. Kalau ada yang bertanya kepada kita, kenapa kita hadir di majelis kajian bahasa Arab? Kenapa kita belajar bahasa Arab? Ya, jawaban utamanya adalah apa? Jawaban kita apa? Apa? Memahami syariat, memahami Al-Quran, memahami sunnah. Nah, sekarang ada orang yang belajar bahasa Arab tujuannya agar bisa ngobrol misalkan, atau agar bisa sekolah ke Madinah sana misalnya. Ya, kira-kira
waktu yang dibutuhkan oleh dua orang ini dengan motif dan niat yang berbeda ini apakah sama? Ya, beda, gitu ya. Maka belajar bahasa ini tergantung kepada niatnya, gitu. Tergantung kepada niatnya apa. Ya, maka perjalanannya nanti seperti apa itu akan beda. Ya, Ana kalau ngajarin bahasa Arab kepada para tulab yang dari luar, ya, Ana tanya dulu, antum belajar bahasa Arab ini tujuannya apa? Untuk bisa ngomong atau untuk bisa baca kitab atau bagaimana? Nah, kenapa kok harus ditanya dulu? Kan nanti kurikulumnya beda, kitab yang dipakai beda, metode penyampaiannya beda, ya, tingkat kedalaman materinya juga beda-beda, gitu. Dan waktu yang dibutuhkan juga tentu beda. Nah, sekarang kalau kita tanya untuk bisa memahami Al-Quran, niat kita untuk bisa memahami Al-Quran, kira-kira waktu yang dibutuhkan mana? Lebih lama lebih lama waktu yang dibutuhkan untuk memahami Al-Quran atau untuk bisa ngomong? Mana lebih lama? Ngomong lebih lama, ya, ngomong lebih lama. Kenapa? Karena dia disertai dengan praktek juga. Nah, kalau untuk memahami Al-Quran sesuai dengan namanya saja, memahami, cukup dengan pemahaman saja. Ya, prakteknya bagaimana? Ya kita baca sendiri. Kecuali kalau memang untuk dai, ya kasusnya beda lagi. Kalau untuk dai ya harus belajar cara menyampaikan lagi. Ya. Nah, tapi kalau kasusnya untuk kita secara umum, untuk diri sendiri atau minimal ya ruang lingkup keluarga kita saja, maka waktu yang lebih dibutuhkan sebenarnya relatif ringkas. Kenapa? Karena terfokus hanya untuk memahami Al-Quran saja. Itulah kenapa kita selalu usahakan dalam kajian bahasa Arab itu selalu mendatangkan contoh-contoh dari Al-Quran. Karena memang tujuan kita adalah khidmat kepada Al-Quran itu sendiri. Nah, ya, dan kebanyakan tulab, ya, kalau ya, atau kebanyakan penuntut ilmu ketika mempelajari bahasa Arab kemudian mendatangkan contoh dari Al-Quran itu kebanyakan ngerasa berat. Kenapa begitu? Karena Al-Quran itu sastranya terlalu tinggi untuk dijadikan contoh, gitu. Terkadang kan contoh itu tujuannya untuk memperjelas, ya. Terkadang malah contoh itu makin bikin pusing kadang, gitu. Nah, ya, maka metodenya bagaimana? Ya kita jadikan dia sebagai ya, alternatif, contoh alternatif. Ya, pertama kita bikin contoh ya dengan kalimat yang lebih ringkas, baru kemudian contoh dari Al-Qur'annya. Nah, tapi kalau kita tanya secara waktu, ya berapa bulannya atau berapa tahun yang dibutuhkan untuk bisa memahami Al-Qur'an, maka ya jawabannya relatif tergantung kepada waktu yang dialokasikan. Nah, kalau dengan kita yang belajarnya 2 minggu sekali seperti ini, tentu ini sangat-sangat kurang sekali, ya. Karena bahasa apapun itu hanya masalah pembiasaan saja, ya. Nah, ya maka bagusnya belajarnya berapa kali sehari? Ya kalau bisa tiap hari tentu lebih bagus, ya. Ya, tiap hari kita alokasikan waktu, jangan lama-lama, ya, jangan lama-lama, 10 menit sampai 15 menit sehari untuk belajar menafsirkan Al-Qur'an itu sudah cukup. Coba kita cicil, ya, kita pulang ke rumah nanti, ya, buka kitab tafsir atau cari di YouTube, ya, syarah dari ayat-ayat tertentu, mulai dari ayat yang pertama dari Al-Qur'an itu, cicil sedikit demi sedikit, ya. Kita niatkan sebelum kita wafat kita sudah menyelesaikan membaca tafsir dari 30 juz ini. Ya, kita tekadkan seperti itu, ya. Nah, jadi ya, kalau kita tanya kepada kaum muslimin, berapa persen dari kaum muslimin yang pernah menghatamkan membaca terjemahan Al-Quran? Kalau bacaan Al-Quran, insya Allah banyak, ya. Di bulan Ramadan kan banyak orang yang khatam Al-Quran, ya. Ya, kaum muslimin secara umum banyak. Tapi pernah nggak kita menghatamkan terjemahan Al-Quran? Nah, itu dia, ya, menghatamkan terjemahannya. Nah, jadi levelnya sekarang setelah kita menghatamkan bacaan Al-Qur'annya, bahasa Arabnya, kita sekarang tambahkan terjemahannya. Ya. Nah, baru kemudian kita tambah dengan penafsirannya. Nah, sehingga cicil itu sedikit demi sedikit. Jangan kita berpikir sekali duduk, ya, 2 juz, 3 juz sekali baca. Ya, enggak, dikit-dikit aja. Ya, dikit-dikit, karena Al-Qur'an itu ya tujuannya kita mendalaminya itu harus pelan-pelan, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kita baca terjemahannya, Rabbil alamin, Rabb semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim. Enggak perlu dihafalin artinya, cepat kita
ya, dengan mushaf terjemahan sekarang sudah ada gitu. Ya. Ya, tapi kalau kita punya waktu lebih untuk mempelajari tafsirannya, maka afdol langsung terjun ke penafsiran. Semisal para santri misalkan, kalau para santri tidak dianjurkan baca terjemahan justru, ya, langsung ke tafsirannya, langsung buka kitab-kitab tafsir Fathul Qadir, Al-Baghawi, ya, dan tafsir-tafsir yang lainnya. Baik, nah, Allah Ta'ala. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan. Sudah habis waktunya ya? Absen mana dong? Silakan. Kalau belajar tahsin, itu masuk kategori tadi pemahaman gitu kan, atau dari sisi skill? Nah, tahsin itu kategorinya teori atau materi gitu ya. Praktek atau teori. Tahsin itu kita katakan dia lebih kuat sisi prakteknya, skill gitu. Ya, tahsin itu lebih ke skill dia. Nah, karena tahsin itu ya secara bahasa itu artinya adalah memperbagus dan memperbaiki gitu ya, memperbagus dan memperbaiki. Jadi kalau dulu kita pas masih kecil belajar ngaji ya sekedar bisa saja, maka sekarang kita tahsin tujuannya memperbagus. Nah, kalau dulu kita lebih banyak salahnya ketika ngaji, maka sekarang tahsin itu tujuannya untuk memperbaiki yang salah itu. Nah, itu tahsin. Dan tahsin itu adalah ilmu praktek dia. Ya, ilmu praktek. Beda dengan tajwid ya. Kalau tajwid itu dia memang awalnya adalah ilmu teori dulu, baru kemudian praktek. Ini kalau ketemu sama ini hukum bacaannya begini. Nah, sudah paham itu baru praktek langsung ke ayat Al-Qur'an gitu. Tapi kalau tahsin langsung terjun ke ayat Al-Qur'an. Ya. Dan terjun bagaimana mengucapkan huruf-huruf yang benar, itu tahsin ya, tahsin. Nah, level pertama kalau kita ingin berkhidmat kepada Al-Quran agar Al-Quran itu mewarnai kehidupan kita sehari-hari, langkah pertama itu adalah tahsin dulu ya, tahsin dulu ya, kemudian baru kita naik ke level selanjutnya. Ke level apa setelah tahsin? Tajwidnya ya, setelah tajwid baru kita masuk ke tafsirnya. Ya, kalau sudah 3 ini kita pelajari, ya maka insya Allah ya tadabbur itu akan lebih mudah. Ya, bacaannya bagus, disertai pemahaman, kan itu yang kita inginkan ya. Ya kan sekarang banyak yang bacanya bagus tapi tidak paham yang dibaca, gitu ya. Terkadang ada yang bacaannya jelek tapi paham apa yang dia baca. Ya tentu kedua-duanya harus ada agar sempurna pemahaman kita terhadap Al-Quran ini. Nah, tapi tahsin itu sendiri jamaah sekalian kan artinya memperbagus cara baca saja. Dan tujuannya kita belajar tahsin itu kan tadi untuk menghindarkan kesalahan dari membaca Al-Quran. Ya, sehingga huruf yang satu dengan huruf yang lain itu jelas perbedaannya. Ya, dengan kita mengetahui makhrajnya, huruf ain dengan huruf ba itu makhrajnya beda, tempat keluarnya beda dari organ-organ ya, pernafasannya beda tempat keluarnya, ada dari rongga mulut, ada dari tenggorokan dan sebagainya, beda-beda ya. Ya, itu yang kita pelajari dalam ilmu tahsin. Nah, tapi jangan kita pahami ilmu tahsin harus benar-benar kayak orang Arab gitu ngajinya, kayak Nabi dan para sahabat ngajinya, enggak ya. Yang penting enggak kecampur aja makna ayat satu kata dengan kata yang lain, sudah ya. Kita baca alhamdu sudah benar ya, alhamdu sudah benar ya, dan alhamdu lebih bagus ya. Ya, jadi hanya sekedarnya saja. Yang kita tidak inginkan adalah kalau membacanya alhamdu, nah yang itu karena sudah masuk ke kata yang lain jatuhnya nanti. Nah, jadi tahsin itu nggak usah terlalu ya didalami ya untuk kita secara umum ya, kecuali bagi para tulab tentu tahsin harus didalami sedalam-dalamnya. Tapi secara umum tahsin itu cukup untuk bisa membedakan huruf yang satu dengan huruf yang lain. Ya, sudah tercapai ya tujuannya. Jadi berapa lama belajar tahsin? Ya sampai kita lancar membedakan satu huruf dengan huruf yang lain. Kalau sekarang huruf sin dengan shin masih suka ketukar, nah berarti tahsin masih terus jalan. Ya. Kalau sekarang tha sama ta masih suka ketukar, oh berarti tahsin harus tetap terus jalan. Tapi nanti kalau sudah lancar, ya
mau baca pelan, mau baca cepat juga tetap bisa membedakan perbedaan huruf-huruf yang mirip itu, ya maka sudah saatnya ke step selanjutnya itu belajar tajwidnya. Gitu. Tajwid pun jangan sampai dalam-dalam banget ya. Dasar-dasar aja, hukum nun sukun, mim sukun, tanwin udah cukup. Ya. Ya, tambah sedikit dengan pembahasan waqaf ya, kapan ya boleh lanjut, kapan berhentinya. Nah, kapan lebih bagus lanjut, kapan lebih bagus berhenti. Nah, udah itu ya hadir ke majelis-majelis tafsir. Nah, sehingga pemahamannya terstruktur. Nah, sekarang kajian-kajian yang kita lihat ya yang tidak rutin ya, yang sifatnya tematik. Ya, kadang kan temanya tafsir, kadang temanya tahsin, kadang temanya fikih, gitu kan, nggak terstruktur. Ya, ada orang belajar tafsir dulu baru tahsin, boleh, ya tapi ya tidak struktural, gitu, tidak terstruktur dengan baik. Seharusnya tahsin dulu, gitu. Nah, tahsin dulu. Anak-anak kan yang pertama kali kita ajarkan kan tahsin dulu ya, baru kemudian tafsirannya sebagainya. Nah, type. Nah, itu dia bisa kita sampaikan insyaallah taala. Di kesempatan selanjutnya kita akan lanjutkan kalau pekan depan kaji tafsir ya. Nah, pekan depan insyaallah tafsir ya, surat apa jadinya? Surat Al-Maun ya. Taib. Ya, insyaallah ya di pekan depan kita lanjutkan tafsiran dari surat Al-Maun. Yang terakhir kemarin surat Al-Kautsar ya. Taib, natafi bihadzal qadar wallahu taala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala karuniakan rezeki berupa rasa takut yang kuat kepadanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.